akan menjelaskan cara mencegah korupsi. Yang pertama itu ada mulai dari diri sendiri. Yang kedua ada fokus pada kinerja. Yang ketiga ada penguatan sistem pengawasan. Yang keempat ada penegakan hukum yang tegas. Dan yang terakhir ada serta pendidikan anti korupsi. Jadi mulai dari sini kita harus katakan tidak pada korupsi. Nilai-nilai anti korupsi. Nilai anti korupsi itu ada beberapa, dan di video kali ini saya akan membahas 3 nilai anti korupsi. Yang pertama itu ada rasa tanggung jawab, ada kejujuran, dan ada rasa kemandirian. Nah, di mana ketiga hal ini apabila kita tanamkan di dalam diri kita masing-masing, maka saya percaya bahwa 3 hal ini akan membawa kita ke arah kebaikan. Dan pastinya ketika kita menanamkan 3 hal ini, itu akan mencegah kita dari perilaku yang mengarah kepada korupsi. Sumber hukum anti korupsi. Sumber hukum anti korupsi adalah seperangkat aturan nasional yang berfokus pada pemberantasan tindak pidana korupsi seperti Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1969, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih, dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. Dan itu Pancasila berperan sebagai landasan filosofis dan Konvensi PBB menentang korupsi, menjadi landasan dasar acuan hukum internasional yang diakui di Indonesia. Dampak dari korupsi itu terdiri dari beberapa aspek. Yang pertama itu ada aspek ekonomi. Ketika korupsi terjadi, maka ekonomi dari negara itu akan melemah, sehingga para investor itu tidak akan mau berinvestasi di suatu negara. Aspek yang kedua yaitu pada aspek pertahanan dan keamanan. Ketika korupsi terjadi, maka alutsista negara itu akan melemah karena tidak diperbaiki dan diperbaharui. Yang ketiga ada aspek kesehatan. Ketika terjadi korupsi, fasilitas kesehatan itu tidak akan mumpuni dan kualitasnya tidak akan baik ketika terjadi korupsi. Aspek yang keempat yaitu ada aspek pendidikan. Ketika korupsi terjadi, maka kualitas pendidikan di suatu negara itu akan melemah. Faktor dari penyebab korupsi sendiri itu ada 2 jenis, yaitu dari faktor internal, yaitu berasal dari diri sendiri. Itu contohnya seperti rasa gengsi ataupun dari dorongan dari pihak keluarga. Kemudian ada dari faktor eksternal, yaitu faktor dari luar diri, termasuk faktor dari lingkungan seperti lingkungan pekerjaan, seperti adanya budaya korupsi di tempat kerjanya, ataupun dorongan dari lingkungan pertemanannya. Jadi seperti itu faktor-faktor penyebab korupsi dari saya. Bagaimana cara mengatasi korupsi? Yang pertama yaitu penegakan hukum yang tegas, kemudian yang kedua ada peningkatan transparansi, kemudian yang ketiga ada pendidikan anti korupsi, lalu yang keempat ada penguatan sistem pengawasan, dan yang terakhir yaitu peningkatan kesejahteraan pegawai publik. Penyebab korupsi meliputi yang pertama moral dan integritas yang lemah pada individu. Yang kedua itu pengawasan yang kurang efektif serta penegakan hukum yang lemah. Yang ketiga itu birokrasi yang rumit dan tidak transparan. Yang keempat budaya masyarakat yang mentoleransi korupsi seperti suap atau gratifikasi. Yang kelima kesejahteraan pegawai rendah dan adanya ketimpangan ekonomi. Jadi mari sama-sama kita memberantas korupsi.